أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 Kita minta izin dulu ke Imam Zaman, ke Imam Mahdi alaihissalam. Assalamualaikum ya Imam Zaman, ya Imam Mahdi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam padamu duhai Mahdi, di mana saja engkau berada ya Mahdi. Semoga sudi kiranya engkau memperhatikan kami dan majlis kami yang sederhana ini. Ya Sayyidi, ya Maula Mahdi, hingga kami dapat menyentuh kakimu, hingga kami dapat menyentuh dukamu, wahai ahlu baitin nubuwah, hingga kami dapat menyertaimu dalam segala duka-dukamu, hingga kami dapat melihat Karbala lebih nyata dalam jiwa, hingga kami dapat mewujudkan Karbala dalam kehidupan kita. Assalamualaikum ya sahibaz zaman, warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memfokuskan diri kita ke Karbala. Jangan hanya tergantung kepada yang saya urai. Jadi saya hanya membuka kuncinya saja Karbala itu. Jadi antum yang menyetel sendiri dalam jiwa seiring dengan senandung duka yang mudah-mudahan dapat lancar dengan bantuan kehusukan dan keikhlasan antum semua, doa-doa antum, sehingga kami dapat menikmati dengan penuh hikmat memperingati duka Imam Husain ini. Karena yakinlah siapapun yang memperingati Imam Husain ini akan mendapat perhatian dari segenap wujud-wujud suci dari Allah, para malaikat, Kanjeng Nabi, 4 wanita suci, Hazrat Zahra, Hazrat Khadijah, Hazrat Maryam, Hazrat Asia alaihimussalam jami'an. Salam padamu ya Aba Abdillah, sallallahu alaika ya Aba Abdillah, sallallahu alaika ya Aba Abdillah, sallallahu alaika ya Aba Abdillah al-Husain, sallallahu alaika ya ibnan Nabi wa ya ibna Ali, sallallahu alaika ya ibna Zahra, sallallahu alaika ya Aba Abdillah ya Husain ya mazlum,
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك صلى الله عليك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين وعلى أبنائك وعلى أصحابك المقتولين في كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Salam padamu duhai Maula Husain, izinkan kami menziarahimu, mengenangmu larut dalam dukamu. Bukalah karbalamu ke hati dan jiwa kami, ya Husain, karena siapa lagi yang akan membukanya pada jiwa-jiwa kami yang tak berpotensi ini, yang banyak dosa ini, yang banyak cinta dunia ini, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Bukakanlah untuk kami Karbalamu, hingga kami meraihnya dengan sepenuh jiwa ini, ya Sayyidi, dan mengamalkannya dalam seluruh kehidupan ini, ya Husain. Salam padamu ya putra Nabi, salam padamu duhai putra Ali, salam padamu duhai putra Zahra, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Nabi menangisimu dari sejak awal lahirmu, selagi kau masih merah, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ketika Nabi mengadani telinga kananmu, mengiqamahi telinga kirimu, beliau sambil menangis terseduh, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ketika ditanya mengapa menangis ya Rasulullah, padahal mesti bahagia, beliau menjawab, saudaraku Jibril barusan memberitahuku bahwa Husainku ini akan dibantai umatku. Ya Husain, ya Husain, salam padamu ya Husain, ya Husain. Ya Allah, pada malam 10 Muharram, Imam Husain alaihi salam mengumpulkan para sahabatnya. Imam Husain berkata, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku rela kalian pergi berselimut gelapnya malam ini, karena musuh-musuh itu hanya ingin membunuhku. Kalau kalian pergi, aku rela sebagai imammu. Aku ridha kepada kalian, maka pergilah. Apa yang dijawabkan oleh sahabat Imam Husain? Ya, ada yang berkata, ya Maula Husain,
Kalau aku pergi, apa yang harus ku jawabkan kepada kakekmu Rasulullah? Ada yang berkata, ya Husain, seandainya aku sudah pasti masuk surga, ya Husain, ya Husain, ya Husain, aku tetap akan membelamu, ya Husain. Ada yang berkata, andaikan aku mati, terbunuh, membelamu, lalu tubuhku dibakar jadi arang, lalu aku hidup lagi, maka aku akan tetap membelamu. Andaikan aku terbunuh lagi dan badanku dibakar jadi arang, kalau dihidupkan lagi aku akan tetap membelamu. Walau terjadi 1000 kali, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Allah. Mereka ini cinta kepada Imam Husain bukan cinta perasaan. Jadi bukan cinta perasaan saja. Perasaan itu bisa berubah dengan kondisi. Tapi cinta ini cinta hakikat, yakni Imam Husain adalah maksum, titipan Nabi. Titipan bukan sebagai anak saja. Sebab semua keturunan Nabi istilahnya wajib dibelai, akan tapi yang ini dibelai dalam rangka kebenarannya, kemaksumannya. Jadi mereka para sahabat ini sudah sampai ke hakikat itu. Walaupun hakikat ini sering dirusai oleh umat Nabi sendiri, baik yang mengaku Syi'i, baik yang mengaku Syiah, yakni bukan orang Syiah semuanya memahami ini, tapi kita yang baru menjadi Syiah ini kadang-kadang sok memahami, sehingga hakikat ini kadang-kadang dirusai tangan sendiri yang mengaku beriman pada Imam Husain sendiri. Ya Allah, betapa mazlumnya engkau Husain. Kemadlumanmu berketerusan sampai hari ini. Ada yang melupakanmu, ya Allah, ya Allah. Ada yang tidak memperingatimu, ada yang mengimanimu, mengingatimu, ya Husain, tapi mengkebiri wilayahmu, wewenangmu. Betapa mazlumnya engkau Husain, Husain, Husain. Ada lagi yang tidak melupakanmu, tidak pula mengkebiri wilayahmu, akan tetapi tidak menyontohi hidup taatmu pada Tuhanmu. Betapa mazlumnya engkau Husain, betapa mazlumnya engkau Husain. Saya menjadi teringat ketika Imam Husain sudah dibantai. Kan Imam Husain terakhir itu yang dibantai. Kemudian kepalanya dipisahkan. Umar bin Sa'ad yang merupakan sahabat Imam Husain dari kecil, sejak zaman Nabi, Umar bin Sa'ad ini yang menjadi jenderal peperangan Karbala atas nama Gubernur Kufah Ubaidillah
dan Ubaidillah gubernur dari arah Yazid. Umar bin Sa'ad telah dijanjikan kepadanya kalau berhasil membantai Imam Hussein akan dijadikan gubernur di daerah Rai dekat Tehran. Rai ini terkenal dengan pertanian gandumnya yang paling bagus di seluruh Timur Tengah. Jadi kaya. Begitu serakahnya, begitu buru-burunya Umar bin Sa'ad ini segera menyuruh Khalid untuk mengantar kepala Imam Hussein ke ibu kota Kufah. Lalu Khalid membawanya ke kota Kufah. Karena Khalid ini rumahnya di luar Kufah, maka dia ke rumahnya dulu. Dan ini kisah banyak di kitab-kitab sejarah ini, kitab sejarah, apalagi sejarah Karbala. Lalu Khalid berniat untuk mengantarkannya besok, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Imam Hussein terbunuhnya menjelang malam hari, sore menjelang malam. Lalu Khalid ketika masuk rumahnya, karena istrinya itu pencinta kepada Ahlul Bait, maka Khalid menyembunyikan kepala itu di tempat pembuatan roti yang kosong, yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian Khalid menjumpai istrinya, tapi tengah malam istrinya melihat ada cahaya yang keluar dari salah satu tempat di rumahnya itu. Cahaya menembus sampai ke langit. Ya Allah, istri Khalid itu, mengapa istri Khalid dapat melihat, tahu kenapa? Dan orang lain tidak melihatnya. Karena dia berpotensi untuk melihatnya. Ya Allah. Karena dia pencinta hakiki Ahlul Bait. Walaupun punya suami seperti itu, tapi dia tidak tahu suaminya seperti itu. Lalu istrinya itu mencari pusat atau sumber cahaya tersebut. Lalu ternyata dia mencuat dari sebuah tempat atau alat membuat roti. Membuat roti itu kayak gentongan gitu. Lalu dipanasi, lalu tepung yang sudah ditipiskan ditempelkan di dinding gentongan itu. Kalau sudah matang baru diambil dan dimakan. Itu makanan pokok Timur Tengah yang jarang makan nasi atau lebih utama makan roti tersebut. Istri Khalid melihat cahaya itu dan ia pun jatuh pingsan. Dalam pingsannya itu dibukakan hakikat kasyaf oleh Allah. Dia melihat kerumunan para malaikat berdatangan. Lalu di antara mereka berkata, berikan jalan, berikan jalan. Ya Allah. Berikan jalan, berikan jalan. Lalu dari tengah kerumunan malaikat itu keluarlah beberapa wanita. Keluarlah beberapa wanita berbaju hitam. Yang satu mendekati tempat pembuatan roti itu, yang seperti gentongan itu. Tangannya memegangi pinggiran gentongan pembuatan roti. Matanya menangiskan air mata darah. Ya Allah. Ia membuka tutup gentongan pembuat roti itu, lalu mengangkat sebuah kepala dari dalamnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di mana lehernya masih menyemburatkan darah segar terus-menerus tanpa henti. Wanita itu berkata, wahai anakku Hussein,
Mereka telah membunuhmu. Mereka menghalangimu minum air. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Lalu istri Khalid mendengar suara bahwa yang berkata itu adalah Bunda Fatimah. Yang tiga orang wanita lainnya adalah Siti Khadijah, Siti Maryam, dan Bunda Asia, dan Siti Asia. Itulah yang saya katakan kepada antum tadi. Kalau antum memperingati dengan khidmat duka Husain ini, insya Allah mendapat perhatian dari mereka semua. Bertawassullah dalam jiwa. Jangan lupakan saudaramu ini dalam doa antum. Tidak ada hajatku yang paling utama kecuali ingin diterima Allah, diterima Nabi, diterima Ahlul Bait. Tidak melakukan apapun perbuatan yang menyakiti mereka. Ya Husain madlum, ya Husain madlum, ya Husain madlum. Semua. Ya Husain madlum, ya Husain madlum, ya Husain madlum, ya Husain madlum, ya Husain madlum. Lagi. Ya Husain madlum, ya Husain madlum, ya Husain madlum, ya Husain madlum. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Terima kasih telah khidmat. Dengan khidmat menyertai kami. Kekhidmatan antum itu kekhidmatan. Alhamdulillah terasa sampai kemari, sehingga saya juga khusyuk dalam tanda kutip bersama antum semua. Semoga kidung-kidung duka dan penyertaan antum ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membuat Rasulullah dan Ahlul Bait meridai kita, merestui kita, dan ridho terhadap majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian ilmiahnya kita sudah membahas banyak hal. Saya bacakan dulu ayatnya sebagai tabarruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun. Di surat yang lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dia Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari mani, kemudian dari lintah, kemudian mengeluarkan kalian berbentuk anak kecil, kemudian kalian mencapai dewasa, kemudian kalian menjadi tua. Sebagian kalian mati sebelum itu,
dan diharapkan mencapai, dan sebagian diharapkan mencapai ajal yang dicanangkan agar kalian dapat mengerti. Semoga kalian dapat mengerti. Ayat yang kedua, ketika telah ku sempurnakan badan Adam, ketika telah ku sempurnakan badannya, nyanya ini ke Nabi Adam alaihissalam, dan kuhembuskan ruhku kepadanya, maka para malaikat, para berjatuhan, menjatuhkan diri, bersujud kepadanya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya tidak mau menjelaskan lagi karena sudah sering. Nah, kemarin kita sudah sampai dengan kepada mukaddimah ke-16. Saya tidak mau mengulang lagi karena tidak ada alasan untuk mengulangnya, walaupun hanya berupa topik saja. Jadi saya akan teruskan, semoga antum ingat terhadap bahasan-bahasan yang telah lalu. Setelah kita mengerti tiga alam, ya, akal, barzah, dan materi atau jabarut, kemudian malakut dan nasut, atau malaikat tinggi, malaikat sedang, dan materi. Setelah kita mengerti itu dan mengerti hubungan masing-masing, bahwa materi lahir dari malaikat barzah yang juga disebut mudabbirati amra, kemudian malaikat barzah lahir dari akal terakhir yang disebut lauhul mahfud atau arsy, kemudian arsy ini terlahir dari sebelumnya malaikat tinggi yang lebih tinggi sebelumnya, dan seterusnya sampai ke akal satu, yang juga akal satu itu diistilahkan dalam Islam oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nur Muhammad, dan saya sudah menjelaskan makna daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan saya juga menjelaskan bahwa yang layak menjadi khalifah itu hanya siapa? Hanya manusia. Karena ruh manusia ini membentang antara materi sampai ke akal satu. Jadi dia layak jadi khalifah Allah. Khalifah Allah yakni apa? Yakni mengurusi makhluk sesuai dengan kehendak Allah, menjadi wakil Allah untuk mengurusi semua makhluk. Nah, kenapa Allah tidak mengurus langsung? Nah, itu yang tahu hanya Allah. Akan tapi begitulah dalam ayat-ayat dan dalam Al-Quran, seperti yang dijadikan sumpah para malaikat kan, mudabbirati amra. Jadi yang mengurus bumi ini para malaikat, bukan Tuhan. Tapi para malaikat itu apa? Tidak pernah terlepas dari Tuhan dan perintah Tuhan. Tidak seperti keyakinan Hindu yang mengatakan mereka ini secara umumnya yang kita dengar, keyakinan mereka adalah apa? Bahwa mereka ini memiliki, sudah diberi ikhtiar, bebas, mandiri, makanya disebut dewa. Kalau kita karena tidak mandiri, kita nyebutnya malaikat. Kalau filosof menyebutnya Tuhan spesies, ini pengurus esensi-esensi. Tuhannya T kecil ya, jadi bukan dewa. Nah, ini untuk kepengurusan alam materi. Yang tahu rahasianya hanya Allah. Sudah tentu jawabannya seperti yang sudah sering diterangkan, yaitu ketidakpotensian materi untuk berhubungan langsung dengan Allah yang maha tidak terbatas. Yani maha tidak terangkap, maha tidak terbatas. Lah kita maha terbatas, maha terbanyak rangkapannya. Satu butir jagung aja sudah miliaran. Kan gitu, miliaran atom, triliunan separuh atom, triliunan neutron. Jadi kalau dibagi lagi atom itu masih ada 3 unsur kurang lebih ya, proton, neutron, dan elektron. Jadi masih triliun-triliun lagi dari sebuah jagung. Nah, hal yang kecil saja seperti itu tidak layak disentuh langsung, diurus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi alam semesta materi yang tidak bisa dihitung jumlah
miliaran atau triliunannya itu. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena itulah maka diperlukan perantara untuk mengurusi langsung makhluk materi yang disebut mudabbirati amra. Nah sekarang permasalahannya bagaimana dengan mudabbirati amra itu sendiri? Apa diurus langsung? Nah, sudah tentu diurus oleh Arash sebagai akal satu. Nah bagaimana dengan semua ini? Yakni Arash, barzah, malaikat tinggi terendah yaitu akal terakhir atau pertengahan dan seterusnya. Siapa yang mengurusi langsung mereka? Nah, sudah tentu jawabannya siapa? Jawabannya Khalifatullah. Karena itu para malaikat menginginkan Khalifatullah ini, padahal para malaikat sudah banyak memiliki, masing-masing sudah memiliki derajat yang tinggi, penjaga aras, penjaga lauhul mahfud, penjaga ya lauhul mahfud itu sendiri malaikat, kemudian penjaga surga, penjaga neraka, Jibril, penjaga wahyu segala macam dan seterusnya. Nah, kenapa masih ingin derajat khalifah? Karena derajat khalifah ini besar, lebih besar dari derajat mereka. Di mana ayat yang mengatakan bahwa para malaikat menginginkan posisi khilafah ini? Ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kan Allah mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikat, aku ingin mencipta khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat apa berkata? Wahai Tuhan, apakah engkau akan menjadikan makhluk yakni manusia yang berbuat kerusakan dan berbunuh-bunuh sementara kami selalu memujimu dan mensucikanmu? Itu maksudnya sementara kami seperti itu, maksudnya kami yang lebih layak jadi khalifahmu. Jadi seperti seorang tua yang punya miliaran uang, puluhan pabrik, lalu ada anaknya 3, yang satu lulusan ekonomi, yang satu lulusan industri, yang satu masih TK. Lalu ayahnya ketika mati berwasiat, wahai anak-anakku yang 3, aku serahkan semua harta, kepengurusan harta dan pabrik, puluhan pabrik itu kepada kalian yang paling bungsu, yang masih TK. Lalu yang lain itu, yang sudah lulus ekonomi dan industri itu, karena anak soleh seperti malaikat, anak soleh tidak mau membantah orang tuanya, tapi kurang paham terhadap keputusan orang tuanya. Akhirnya berkata halus dengan berkata apa? Wahai ayah, apakah engkau akan berikan kepengurusan harta dan puluhan pabrik itu kepada adik kami yang masih membuat kerusakan, masih kadang-kadang memecahkan TV, memecahkan komputer, memecahkan tablet, jadi membuat kerusakan. Sementara kami yang satu lulusan industri dan yang satu lulusan ekonomi. Nah, jadi maksudnya, jadi kami lebih cocok begitu. Nah, para malaikat yang sudah tinggi-tinggi itu pun bukan yang ulia ya, yang maksudnya yang di malaikat barzah ini, setinggi apapun di malaikat barzah itu menginginkan makam khalifah ini. Nah, itu membuktikan bahwa makam khalifah ini makam yang lebih tinggi. Karena malaikat tidak mungkin mampu mengerti, maka Allah tidak menjelaskan alasannya, cuman mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Sudah, akhirnya diam. Nah, jadi para malaikat diam dan menerima kenyataan ini. Nah, jadi makam khalifah ini tinggi. Nah, khalifah ini khalifatullah. Jadi bukan khalifah mengurus bumi, mencangkul apa segala macam. Kalau hanya mencangkul, ngapain para malaikat menginginkan makom itu? Jadi makom ini adalah makom wakil Tuhan untuk mengurusi seluruh makhluk Tuhan. Nah, karena itu ketika manusia ini, manusia sempurna, ruhnya terus naik sampai ke akal satu, nah, maka dia dapat berhubungan dengan akal satu langsung, dengan akal 2 langsung, akal 3 sampai ke aras, ke akal akhir. Begitu juga berhubungan dengan barzah, begitu juga dengan berhubungan dengan roh-roh materi yang lain. Begitu. Nah,
Ini dapat disimpulkan, kesimpulan ini sudah dapat disimpulkan dengan mudah dengan melampaui mukaddimah sampai ke 16 mukaddimah sampai dengan malam tadi. Nah, sekarang kita akan sedikit mengurai manusia ini secara cepat, tapi pedomannya yang sudah saya katakan tadi ini. Jadi tidak ada hal yang baru, tapi perlu perhatian. Yang ke-17, kita mukaddimah yang sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mukaddimah ke-17 ini adalah apa? Premis atau pernyataan, bukan premis, kalimat berita lah, walhasil diterangkan menerangkan ya. Kalau premis itu suatu kalimat yang digunakan untuk argumentasi sehingga mau menyimpulkan setelah itu. Tapi ini walaupun memang untuk argumentasi, tapi proposisi lah. Nah, jadi kalimat, jadi proposisi, suatu pernyataan, dakwaan. Nah, yaitu apa? Bahwa manusia dicipta untuk kesempurnaan. Nah, alasannya apa? Alasannya bahwa Allah itu maha tidak terbatas, maha sempurna, maha alim, maha bijaksana. Dalam mencipta makhluk ada 5 uraian. Apakah mudarat, buruk seluruhnya, atau lebih banyak buruknya, atau buruk dan baiknya sama, atau lebih banyak baiknya, atau baik sepenuhnya. Jadi buruk sepenuhnya, lebih banyak buruknya, baik buruknya sama-sama, lebih banyak baiknya, atau baik sepenuhnya. Untuk 3 tingkatan awal Tuhan tidak akan mungkin menciptakannya, yakni buruk sepenuhnya, lebih banyak buruknya, atau 50-50, separuh-separuh. Yakni sama, balance. Karena kenapa tidak diciptakan oleh Allah 3 kelompok ini? Karena sia-sia menciptakannya. Ya, tidak ada hikmahnya. Sementara Allah katanya maha hakim, maha hikmah, maha bijaksana. Apa kebijakan dari mencipta yang buruk seluruhnya, lebih banyak buruknya, atau sama antara baik dan buruknya? Jadi yang dicipta Tuhan 2 kelompok. Satu, yang baik seluruhnya, itu yang non materi, baik seluruhnya itu. Kemudian materi. Materi ini kebanyakan baiknya, tapi ada mudaratnya. Makanya Allah menyuruh kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindunglah kamu, katakanlah berlindunglah kamu kepada Tuhan dari keburukan ciptaannya. Keburukan ciptaannya itu maksudnya efek samping. Kayak ular, efek sampingnya dia diciptakan untuk tujuan tertentu yang lebih banyak baiknya, tapi ada efek sampingnya, yaitu kita dipatuk, digigit oleh dia, dan kita bisa sakit atau bahkan bisa mati. Babi diciptakan untuk kebaikan di tempat lain, tapi mudarat buat kita kalau dimakan, makanya diharamkan, dan seterusnya. Manusia juga begitu, lebih banyak baiknya, tapi dia juga bisa memiliki mudarat. Walhasil kebaikan daripada naturalnya ya, kebaikan natural daripada makhluk materi ini lebih banyak dari efek sampingnya. Nah, karena itu dia diwujudkan sebagai rahmat. Nah, sebab kalau tidak diwujudkan, maka Allah bakhil, atau tidak tahu, atau lupa, atau malas. Di mana semua itu tidak mungkin terjadi kepada Allah. Bakhil ya, ini apa maksudnya? Kalau Tuhan menghindari keburukan yang sedikit, ya kan? Keburukannya sedikit, tapi meninggalkan kebaikan yang banyak nih. Berarti Tuhan menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Berarti terbalik. Ya, ini berarti Tuhan mau melakukan keburukan yang lebih banyak. Begitu, karena tidak mencipta sesuatu yang memiliki efek samping 10% itu memang baik kan? Baik, tidak menghindari 10% efek sampingnya. Tapi meninggalkan kebaikan 90% itu jelek demi yang 10% tadi. Nah, kalau jelek
berarti Tuhan melakukan kejelekan. Kalau begitu, Tuhan berarti ada beberapa kemungkinan. Tuhan tidak tahu kalau itu jelek. Tuhan tahu tapi males. Emoh, kata orang Jawa, males. Atau tahu tapi bakhil, takut berkurang kekayaannya, maka tidak dibuat. Tahu tapi lupa. Tahu tapi main-main aja. Iseng, tidak dibuat. Ini semua tidak mungkin terjadi pada Allah yang Maha Mulia. Nah, dengan demikian berarti Allah mencipta yang lebih banyak baiknya walaupun memiliki efek samping. Nah, salah satu daripada efek-efek ini adalah tujuannya. Ya, salah satu daripada kebaikan adalah tujuannya. Bukan efeknya ya, jadi tujuannya. Kenapa? Karena kalau tidak memiliki tujuan kebaikan, berarti sia-sia. Jadi dari akarnya, dari dasarnya sia-sia penciptaan. Nah, sudah tentu dalam uraian para ulama di sini terjadi perbedaan tipis. Yang penting bahwa penciptaan ini ada maslahatnya, kebaikannya, di antara bertujuan kebaikan. Di antaranya. Sementara perbedaan tipis itu mungkin insyaallah diterangkan nanti ditanya jawab. Secara global adalah sebagian ulama ilmu kalam mengatakan bahwa kan ada pertanyaan nih, Tuhan dalam mencipta punya tujuan apa tidak? Kalau tidak punya tujuan, sia-sia berarti. Tuhan bukan Tuhan, bukan maha bijak berarti, bukan maha tahu berarti. Kalau punya tujuan tapi jelek, lebih parah lagi. Sementara Tuhan maha bijak karena maha tidak terbatas, tidak mungkin terjadi. Kalau begitu punya tujuan. Tujuannya kebaikan, sudah pasti tidak mungkin keburukan. Dan tujuannya tidak kembali kepadanya. Karena kalau kembali kepadanya, untuknya berarti dia masih terbatas, memerlukan kebaikan tambahan. Sementara Tuhan maha tidak terbatas. Dengan demikian maka kalau ditanya, apakah Tuhan punya tujuan dalam mencipta? Nah, sebagian ulama ilmu kalam mengatakan punya tujuan. Kalau ditanya tujuannya kebaikan apa keburukan, sudah tentu kebaikan. Kalau ditanya kebaikannya ini kembali kepada Allah atau kembali kepada makhluk, jawabannya sudah tentu kepada makhluk. Karena kalau tidak bertujuan berarti jelek, kalau bertujuan jelek berarti jelek, kalau bertujuan baik untuk dirinya berarti jelek. Jadi bertujuan baik untuk makhluknya. Sementara ulama lain yang filosof dan arif mengatakan bahwa menyampaikan kebaikan kepada makhluk ini juga merupakan tujuan, suatu perbuatan. Kan kamu bertanya tadi, wahai ulama kalam, bahwa apakah dalam penciptaan ini punya tujuan? Kamu katakan punya, tujuannya baik dan untuk makhluknya. Kan gitu. Nah, sekarang berarti Tuhan menyampaikan kebaikan. Jadi dalam mencipta ini berarti Tuhan ingin menyampaikan kebaikan pada makhluk. Sekarang saya mau tanya, menyampaikan kebaikan kepada makhluk ini perbuatan atau bukan? Sudah tentu perbuatan. Nah, dalam perbuatan ini tujuannya apa Tuhan? Kalau dijawab menyampaikan kebaikan, juga ditanya lagi. Yang kedua, yang ketiga sampai tidak terbatas. Karena itu jawabannya tidak sempurna. Jawaban yang sempurna adalah Tuhan dalam mencipta makhluk ini tidak punya tujuan kecuali satu, yaitu dirinya. Kebalik ini. Kalau tadi ilmu kalam mengatakan bukan untuk dirinya, tapi ini untuk dirinya. Nah, akan tapi untuk ini berbeda. Kalau tadi di ilmu kalam maksudnya untuk dirinya itu kebaikan selain Tuhan. Jadi menyampaikan makhluk kepada kebaikan, di situ kebaikannya selain Tuhan, dan karena itu kebaikannya untuk makhluk. Tapi kalau di sini tujuan baik itu, jadi tujuan baiknya itu yakni Allah itu, karena ketika Allah masih sendiri, makom sendiri ya, Allah tidak pernah sendiri. Allah selalu mencipta. Dalam pembahasan lain itu akan diterangin insyaallah. Jadi Allah dalam tidak pernah tidak mencipta. Nah, tapi dalam tingkatan makomnya sebagai Allah, yakni dalam kesendiriannya itu, dalam makom kesendiriannya itu, nah, kan tidak ada tujuan tuh. Kalau ada tujuan berarti ada makhluk, karena selain Allah berarti. Kan gitu. Nah,
dalam makom yang tidak ada selain itu, berarti tidak mungkin ada tujuan selain dirinya sendiri. Jadi Allah mencipta makhluk ini untuk kebaikan, dan kebaikan itu adalah dirinya sendiri, yakni untuk dirinya sendiri. Tapi bukan makhluk lah untuk Tuhan, untuk dia. Jadi orang belum ada makhluk kok. Dia mencipta untuk dia sendiri, yakni apa? Allah kan tahu bahwa dia maha kuasa, maha mampu memberi, maha mampu menyantuni, maha mampu memberi maaf, maha mampu memberi rezeki, maha kuasa, maha ini, maha ini. Nah, Tuhan, karena dia tahu dirinya seperti itu, maka diwujudkanlah apa-apa yang dia mampu itu. Jadi Allah karena menyukai dirinya, karena tidak ada lagi yang istilahnya yang bisa mempengaruhi Allah, karena tidak ada makhluk, belum ada makhluk dalam makam itu, maka Allah menyukai dirinya. Lah ketika menyukai dirinya, ketika ini pinjam lah ya, tidak ada waktu itu, tidak ada ketika zaman itu. Di makam itu tidak ada ketika. Maksudnya ketika kita paham bahwa Allah menyukai dirinya, sementara dirinya itu adalah zat yang mampu mencipta, maka Allah mencipta. Begitu. Jadi tujuan penciptaan ini adalah Allah sendiri, gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah ada hikmahnya? Apakah ada punya hikmah atau mudarat mencipta makhluk ini? Sudah tentu jawabannya ada hikmahnya. Karena kalau tidak ada hikmahnya berarti kan 5 tadi itu kan. Nah, jadi baik buruk keseluruhan, lebih banyak buruknya, 50-50, lebih banyak baiknya atau banyak keseluruhannya. Nah, kalau mencipta yang 3 pertama itu berarti apa? Tuhan tidak bijaksana, Tuhan tidak maha tahu. Berarti Allah hanya mencipta yang 2 ini. Yang 2 kelompok ini sudah pasti banyak hikmahnya, begitu. Nah, jadi tidak ada buruknya mencipta ini. Seluruhnya kebaikan dan hikmah, begitu. Yang materi memiliki efek samping, tapi tidak akan bisa mengalahkan hikmahnya itu, yang lebih besar itu. Nah, yang lebih banyak itu. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, dari pembahasan itu, salah satunya adalah penujuan daripada makhluk itu. Jadi salah satu hikmahnya, bukan tujuan penciptaan nih ya. Jadi tujuan daripada makhluk itu sendiri. Ya kalau tidak punya tujuan kan berarti sia-sia juga Tuhan mencipta. Sementara itu tidak mungkin. Jadi manusia atau makhluk harus punya tujuan. Seluruh makhluk. Nah, tujuannya sudah pasti kebaikan. Bukan penciptaan Allah loh ya. Jadi penciptaan Allah, alasan Allah mencipta karena dirinya sendiri. Karena dia melihat dirinya maha mampu, maka dan menyukai dirinya, sudah pasti setiap sesuatu menyukai dirinya, maka menyukai perbuatannya, menyukai kemampuannya, maka diciptakanlah ciptaan ini. Tapi untuk manusia, untuk ciptaannya harus diberi tujuan. Nah, kalau tidak diberi tujuan berarti sia-sia, sebagaimana tadi itu, dimana tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penujuan atau pemberian tujuan kepada makhluk ini sudah tentu harus kebaikan. Nah, gitu. Harus berupa kebaikan. Dan kebaikannya apa? Kebaikannya adalah kesempurnaan baginya. Nah, dalam hal penciptaan manusia ini, kesempurnaannya apa? Nah, sesuai dengan akal, argumentasi akal dan Quran, hadis, yang insya Allah dibahas di tempat lain yang lebih rinci, karena ini peringatan Asyura, mau cepat-cepat saja. Nah, kesempurnaannya apa? Yaitu kembali kepada watannya, kepada tempat asalnya, tapi dengan kreasi. Yaitu siapa? Malaikat ruhnya itu. Kan semua diurusi kan oleh malaikat. Nah, pengurus manusia adalah peniup ruh manusia, itu malaikatur ruh atau malaikat manusia atau Tuhan spesies manusia dan seterusnya, atau malaikat manusia. Dia kembali ke dia itu, tapi dengan kreasi. Karena sebagaimana sudah diterangkan di mukadimah lain, di alam barzah itu kan bertingkat tuh, dari yang paling kecil seperti tingkatan malaikat pengatur yang kelihatan mati seperti batu, sampai ke manusia, kan begitu.
Berarti malaikat karena di Pekanbaru tadi malam terputus. Nah, jadi perjalanan manusia dari apa? Dari tanah ke gizi rumput, ke gizinya kambing, kemudian jadi mani, kemudian jadi lintah, kemudian jadi bayi yang belum sempurna sampai 4 bulan menjadi sempurna. Itu kepengurusannya dipegang oleh malaikat yang bertingkat-tingkat. Jadi pertama ketika tanah, malaikat tanah. Ketika sudah berupa cacing seperti mani, maka malaikat binatang. Dan seterusnya sampai 4 bulan, itu diambil alih oleh malaikat siapa? Malaikat manusia. Jadi itulah makna peniupan ruh. Jadi peresmian sampainya tingkat perkembangan potensi yang ada pada janin dalam perut ibunya itu sudah sampai ke tingkatan potensi manusia. Nah, saya kembali kepada masalah kita hari ini. Dengan demikian, maka malaikat yang mengurus manusia ini paling tingginya malaikat. Nah, karena itulah, nah ketika dia mengurusi waktu masih bayi itu, nah itu kan masih jabarannya adalah sesuai kehendak Allah, sesuai dengan sistem Allah, kan begitu. Jadi ini yang dikatakan innalillah, jadi kita milik Tuhan. Nah nanti wa inna ilaihi raji'un, nanti kembali kepada kepada malaikatnya ini. Jadi kesempurnaan kita adalah kembali ke malaikatnya itu, ke malaikat kita itu yang mengambil alih ketika sudah 4 bulan di perut ibu. Waktu itu kita kan. Nah, kembali ke sini, sudah tentu dengan kreasi. Nggak bisa tanpa kreasi. Kalau tidak berkreasi, kita mandek. Kita akan termandekkan di bawah. Nah, di bawah itu, di derajatnya di bawah, ya ini neraka. Misalnya kita banyak sangat menyukai materi, tak peduli haram halal, ya kan? Misalnya humus dak humus, zakat dak peduli, limbah semua. Nah itu makamnya makam binatang, kan? Berarti tidak nyampe ke tempat asalnya itu, ke malaikat peniup ruhnya itu, nggak nyampe. Jadi berulang-ulang juga itulah Jawadi menerangkan bahwa kita memang kembali ke Allah, tapi sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Kita nyampe di mana? Semua itu Allah, tapi dalam tahapan, kan begitu, dalam derajat. Ada yang derajat neraka, binatang, ada yang sampai ke derajat manusia. Makanya Rasulullah mengatakan hubbul watan minal iman. Menyintai tanah asal bagian dari iman. Itu tanah asal bukan negara. Tanah asal maksudnya ini fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, yakni ruh, malaikat ruh yang saking mulianya dikatakan ruh Allah. Nah itu yang meniupkan. Nah kita disuruh kembali ke situ, hubbul watan, menyintai dia bagian dari iman. Nah kalau mencintai dia, kita akan berproses tuh. Pertama menghilangkan haram. Jadi sama sekali jangan berbuat haram. Lalu jangan berbuat makruh sebagaimana sudah sering dijelaskan dalam bab suluk. Setelah itu meninggalkan dunia sekalipun halal, misalnya menghilangkan kecintaannya. Kalau tadi meninggalkan sepenuhnya lahir batin, haram, makruh. Tapi ketika meninggalkan yang halal, itu meninggalkan kesukaannya saja dan seterusnya. Nah ini nanti sampai ke kesempurnaan manusianya. Di sana masih berderajat lagi, miliar-miliar lagi. Nah mukadimah ke-17 ini adalah apa? Manusia ini dicipta untuk sempurna. Untuk sempurna ya ini manusianya, bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam mencipta ya karena dirinya, karena diri Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengetahui, menyintai dirinya, menyukai dirinya, menyenangi dirinya, dan dirinya mampu menciptakan manusia. Tujuan pembuatan manusia yang dilakukan Tuhan adalah diri Tuhan sendiri. Tapi tujuan atau hikmah daripada makhluk ini supaya tidak sia-sia sudah pasti apa? Memiliki sasaran. Dan sasarannya sudah pasti harus kebaikan. Nah, kebaikan di sini adalah apa? Kembali kepada negeri asalnya. Ya, hubbul watan minal iman. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.